Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Menjelang puncak pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus masih memberikan teladan yang sangat penting bagi murid-muridnya dan juga bagi orang percaya sekarang ini, yaitu mengenai doa. Banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari doa Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah tentang kekuatan doa. Matius menulis tentang kondisi Tuhan Yesus sebelum berdoa, yaitu sedih dan gentar, dikatakan dalam Matius 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kesedihan Tuhan Yesus ini adalah kesedihan yang sangat mendalam, seperti orang yang berduka, bahkan terasa seperti orang yang jiwanya mau terpisah dari tubuhnya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Selain merasakan kesedihan, Tuhan Yesus juga merasakan kegentaran. Kegentaran Tuhan Yesus ini bukan disebabkan karena ia harus mati, tetapi lebih disebabkan karena ia harus menanggung dosa manusia. Ia yang suci dijadikan berdosa. Lukas mencatat kegentaran Tuhan Yesus ini sangat luar biasa, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Kesedihan dan kegentaran Tuhan Yesus tersebut membuktikan bahwa ia adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, ia membutuhkan keberanian dari Allah. Oleh sebab itu ia berdoa. Setelah berdoa 3 kali dengan sungguh-sungguh, ia mendapat keberanian untuk menghadapi semua itu. Inilah bukti bahwa kekuatan doa begitu luar biasa. Kesedihan dan kegentaran pun takluk kepadanya. Akhirnya Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia tidak sedih dan tidak gentar lagi. Dalam Matius 26 ayat 45b sampai 46. Tertulis, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Doa dapat mengalahkan pencobaan. Pencobaan bisa datang dari keinginan sendiri, seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuhan Yesus pun harus menghadapi pencobaan ini. Tuhan Yesus mempunyai keinginan supaya ia tidak minum cawan itu, tapi ia menyerahkannya pada kehendak Bapa. Tuhan Yesus sampaikan hal itu 3 kali dalam doa yang sungguh-sungguh. Terbukti akhirnya Tuhan Yesus tidak menuruti keinginannya sendiri dan ia menyerah pada kehendak Bapa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mampu mengalahkan pencobaan. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus juga datang dari iblis. Dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu di mana Tuhan Yesus harus minum cawan itulah waktu yang baik untuk iblis mencobainya. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan dari iblis ini. Sebab Yesus tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu menderita dan mati di salib, bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Peristiwa yang Yesus alami mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri sebagai manusia akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Persekutuan dengan Bapa membuat Yesus sanggup menghadapi sengsara dan derita yang harus ditanggungnya. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia bersikap terhadap pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu berdoa, mempersiapkan hati sehingga dengan hati yang tulus tunduk pada kehendak Bapa. Marilah kita tetap setia berdoa di dalam situasi apapun, sehingga kita bisa menang atas segala kesedihan, kegentaran, bahkan atas kehendak kita sendiri. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mampukan kami untuk setia
dan lebih sungguh di dalam berdoa, sehingga kami dapat mengalahkan segala kesedihan, kegentaran, dan kehendak kami sendiri. Bapa, sertai dan berkati kami sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas. Engkau yang melindungi dan menjagai kami semua. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.